Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman berkurban di Hari Raya Idul Adha. Saya juga sempat mengabadikan beberapa momen, yaitu salah satunya ketika saya bertemu pertama kali dengan kambing yang saya pilih, kemudian sampai dengan mengantarnya ke masjid di perumahan saya. Konten ini saya buat bukan untuk ria, tetapi untuk sebagai edukasi, khususnya untuk anak saya. Karena anak saya kan masih sekolah, jadi dia harus tahu dong tentang ibadah berkurban itu apa. Sehingga kalau misalnya nanti ada kurban di sekolahnya, dia dengan sangat antusias dan sukarela untuk mengikutinya, seperti itu. Sehingga nanti ketika dia dewasa, dia tahu bahwa ada ibadah berkurban bagi yang mampu. Dan harus mampu ya, karena kita kan diberikan rezeki sama Allah, kita juga jangan takut untuk berkorban harta. Berkurban merupakan tradisi hari raya Idul Adha yang bermula dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hewan ternak di masjid, mungkin buah hati penasaran, anak kita penasaran. Anak mungkin menanyakan tentang kenapa banyak hewan yang disembelih saat Idul Adha. Mereka juga biasa menanyakan kenapa daging kurban dibagikan ke banyak orang. Nah, momen ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk menjelaskan makna berkurban. Kita juga bisa sekaligus menanamkan nilai-nilai positif dari berkurban. Kurban menjadi salah satu yang dianjurkan bagi umat Islam yang mampu menunaikannya. Makna hari raya Idul Adha dan kurban bagi umat Islam apa sih itu berkurban? Umat Muslim sebentar lagi akan merayakan Idul Adha tahun 2021 ini ya, berarti Idul Adha 1442 Hijriah. Nah, Idul Adha ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah, Saudi Arab. Hari besar dalam Islam ini berdasarkan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ismail. Hal ini ada dalam Al-Quran, surat As-Safaat ayat 102 yang berbunyi, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kisah Nabi Ibrahim ini kemudian dimaknai dengan pengorbanan untuk yang dicintai. Sejak saat itu, umat Islam melakukan kurban, yaitu memberikan sebagian hartanya untuk dibelikan hewan kurban, menyembelih, memakan, dan membagikannya kepada orang miskin. Idul Adha itu artinya pengorbanan kita memberikan apa yang kita cintai dari harta benda kepada orang lain dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa dipetik dari cerita Nabi Ibrahim bisa pengingat untuk seorang muslim. Artinya, kita mesti siap untuk berkorban demi kebahagiaan orang lain karena kebaikan adalah ciri khas umat Islam. Berkorban seperti menyucikan diri dan harta kita. Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah atau 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang istimewa. Ini menjadi hari-hari terbaik untuk melakukan banyak ibadah. Kalau seandainya di Ramadan tidak ada Lailatul Qadar, maka 10 awal Zulhijjah bisa melebihi 10 akhir Ramadan. Karena ini mutlak. Nabi menyebut tidak ada hari-hari yang lebih bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama atau bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini kita bisa melakukan ibadah puasa sunnah, tarwiyah, dan arafah. Disunahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Pada puncak Idul Adha, umat muslim akan menjalankan salat. Salat adalah salat hari raya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Namun jika seseorang terlambat atau sedang berhalangan bisa mengerjakan sendiri di rumah. Salat hari raya adalah disunahkan berjamaah. Hanya saja jika kita berhalangan dan ketinggalan,
jangan ketinggalan keutamaan salat hari rayanya. Maka kita bisa melakukan salat sendiri di rumah tanpa khotbah, tidak apa-apa. Yang penting salat, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar Fazolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Tapi Sini. Lihat sini. Jangan takut ya. Nabi RT 05. Ibu Andriana ada nggak? Hadir nggak? Ada. Oh, udah. kamu nangis. Ini juga nangis. Kan kambingku itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.